skornya 2, sebelahnya 30. Ini artinya apa? Kita lihat lagi di skornya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sedang bekerja terus dalam keadaan baik dan mood yang baik juga. Oke, untuk hari ini sesuai dengan judulnya, karena masih banyak banget yang minta sama saya, Mbak tolong ajarkan saya untuk membaca slik saya ini gimana sih. Sebelumnya saya sudah pernah memberikan kepada teman-teman cara membaca slik yang benar, tapi karena mungkin kemarin itu durasinya terlalu panjang, jadi banyak teman-teman yang mungkin malas-malas untuk mendengarnya. Tapi kali ini kita langsung persingkat aja. Nah, bagi teman-teman yang sudah menerima sliknya, yuk dilihat sambil disimak video saya agar teman-teman bisa tahu posisi teman-teman saat ini di BI Checking bagaimana. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk ketik di kata pencarian Desi Sutriani apabila kalian membutuhkan informasi tentang cara-cara membersihkan nama di BI Checking. Dan tonton dulu videonya, lalu klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share kemana saja, share ke teman-teman kalian agar saya terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang kalian butuhkan. Oke, langsung saja, ini dia untuk kalian. Oke, sebelum kita ke mode slik, teman-teman wajib mengetahui tingkatan skor-skor yang ada pada BI Checking. Nah, ini dia skor-skor yang wajib teman-teman ketahui. Nah, ini dia skor yang saya maksud. Jadi teman-teman wajib ayo buka sliknya, cek lagi sliknya, kalian berada di posisi mana. Oke, saya jelaskan ya. Skor yang pertama itu debitur tidak pernah menunggak atau selalu membayarkan kewajibannya tepat waktu. Dilihat di skornya, di kotak-kotak di tabelnya. Nanti kalau teman-teman tidak tahu, nanti saya akan tunjukkan. Yang penting teman-teman simak dulu skor-skor yang ada di BI Checking. Lanjut lagi yang kedua. Skor kedua itu kredit DPK atau dalam pemerhatian khusus. Biasanya ini debitur itu menunggak kurun waktu 1-90 hari. Misalnya itu tanggal jatuh temponya tanggal 15. Pada saat tanggal 16 bulan berjalan, teman-teman belum juga membayar. Nah, itu sudah mulai masuk dalam skor 2. Sampai kurun waktu 3 bulan juga belum dibayarkan, itu teman-teman masih dalam masuk skor 2. Lanjut lagi skor 3. Skor 3 ini menunggak selama 4-5 bulan. Nah, jadi di sini kalau masih lanjut lagi tidak membayar pada 3 bulan terakhir dan masuk lagi bulan keempat dan kelima, teman-teman akan masuk ke dalam kategori skor ketiga. Kemudian lanjut lagi skor keempat. Skor keempat itu kredit yang diragukan. Ini adalah skor dari 4-5 bulan sampai ke 6 bulan. Jadi pada saat teman-teman belum juga membayarkan di 6 bulan, teman-teman akan masuk ke dalam skor 4. Lanjut lagi, jika teman-teman menunggak lebih dari 6 bulan hingga tahunan, setahun dan 2 tahun, teman-teman akan masuk ke dalam skor 5, yaitu kredit macet. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kenapa teman-teman pinjamannya itu ditolak. Teman-teman lihat baik-baik, perhatikan baik-baik skor kalian. Jadi kalian dari sekarang sudah bisa membaca posisi kalian pada BI Checking itu ada di mana. Nah, perhatikan skor-skor yang ada pada slik kalian. Nah, teman-teman sudah lihat kan skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman lihat langsung sekarang yang ada di slik kalian. Kalian berada di skor berapa? Nah, untuk mengetahui di mana letak skor kalian, kalian bisa lihat slik ini. Nah, ini dia contoh dari slik. Kalau kalian sudah mempunyai slik, kalian bisa buka sliknya sekarang. Kebetulan ini saya adalah contoh. Bagi teman-teman yang belum bisa memperoleh slik seperti yang saya tunjukkan ini, ke depan saya akan berikan tata cara atau bagaimana cara untuk mendapatkan slik melalui websitenya OJK tanpa harus menunggu atau tanpa harus meminta nomor antrian. Karena kebanyakan dari teman-teman yang DM ke saya, Mbak susah banget sih minta sliknya, harus nunggu nomor antrian, Mbak susah banget sih dapatin nomor antriannya. Nah, akan saya kasih tahu tips-tipsnya bagaimana agar cepat mendapatkan slik OJK-nya ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Ini yang atas-atasnya informasi-informasi dari para debitur. Kita lanjut saja ke bawah.
Nah, yang di bawah sini adalah total dari peminjaman kalian, total pokok pinjamannya berapa, berapa yang dipinjam, dan berapa yang masih harus dibayar. Nah, ini dia. Di kolom kredit pembiayaan di sini ada kolom-kolom. Nah, disinilah letak dari skor-skor kalian. Nah, di sini kebetulan skor-skornya itu pada bagus semua dan cuman ada di bulan Juli 2017 itu skornya 2, sebelahnya 30. Ini artinya apa? Kita lihat lagi di skornya. Skor itu skor 2 yaitu dalam pemerhatian khusus, artinya dia sudah menunggak selama 3 bulan, yaitu antara 1 sampai 90 hari, dan 30 ini artinya 30 hari, artinya dia sudah menunggak selama 3 bulan 30 hari. Nah, ini saya kasih lagi contoh. Nah, ini dia ada contoh slik yang memang sangat-sangat jelek skornya. Ini saya bantu teman-teman untuk membacanya ya. Ini gimana sih, Mbak? Nah, ini kebetulan baru-baru tahun-tahun ini saja. Yang pertama itu di Desember 2021 dia mempunyai skor 2,20, artinya dia sudah menunggak selama 3 bulan 20 hari. Dan lanjut lagi di Januari dia belum juga membayar cicilannya, yaitu mempunyai skor 2 sampai 51. Itu artinya dia masih berada di rentan 3 bulan 51 hari. Jadi dihitung dari 20 bertambah ke 51 bertambah ke 79, artinya skor 22 ini dia masih menunggak selama 3 bulan 79 hari. Lanjut lagi di Maret, artinya dia sudah melebihi dari 1, 2, 3, 4, masuk skor 3 yaitu 4 bulan ke 110 hari, 79 hari ke 110 hari. Lanjut lagi bulan berikutnya setelah 1, 2, 3, 4 belum juga bisa membayarkan, masuk lagi ke bulan kelima dia juga belum juga bisa membayarkan, dia udah tergolong ke skor 4. Kita lihat di skor 4. Skor 4 itu adalah skor yang diragukan, sudah mencapai waktu 180 hari. Lanjut lagi di bulan Mei juga belum bisa membayarkan, jadi masih dalam skor 4, artinya sudah mendekati 5 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, memasuki 6 bulan, dia sudah 171 hari masuk ke skor 4. Akhirnya di bulan Juni, di bulan ke-6 dia melunasi hutangnya, makanya dia akan masuk ke dalam skor 1 yaitu sudah melunasi hutangnya. Namun tetap saja jika kalian sudah melunasi hutang kalian di sini, di bulan selanjutnya tetap kalian belum bisa meminjam kepada bank ataupun kepada pinjol-pinjol lainnya. Apabila kalian ingin meminjam ke bank, kalian wajib melakukan pembersihan nama selama 2 tahun. Kalau kalian ingin meminjam lagi di pinjol-pinjol lainnya, itu menurut informasi yang saya dapatkan, itu setelah 6 bulan sudah bisa meminjam dari masa pelunasan ya. Tapi itu tergantung dari pinjolnya juga, ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia contoh slik yang sudah saya jelaskan buat teman-teman. Semoga dengan adanya informasi ini, teman-teman yang lain sudah pada tahu posisi kalian ada di mana dan apa yang harus kalian lakukan untuk membersihkan nama kalian. Tata caranya saya sudah jelaskan pada channel-channel saya sebelumnya. Teman-teman bisa cari saja atau teman-teman bisa langsung DM ke IG saya. IG saya namanya Desi Sutriani atau Facebook saya Desi Sutriani. Di situ kita bisa berbagi informasi sambil belajar dan saya juga belajar agar teman-teman dapat mendapatkan informasi yang benar, valid, dan terjamin. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.